Israel telah mengembangkan serangkaian strategi militer yang canggih untuk menghadapi ancaman dari kelompok seperti Hamas dan Hizbullah, yang mencakup eliminasi pemimpin kunci melalui serangan presisi, meretas komunikasi musuh untuk menciptakan kebingungan, serta menghancurkan gudang senjata dan peluncuran rudal tersembunyi. Misalnya, Israel menggunakan serangan udara presisi untuk menargetkan komandan musuh dan menghilangkan struktur penting mereka, sementara juga mengacaukan komunikasi mereka dengan perangkat yang telah dimanipulasi, menyebabkan ketidakpercayaan di dalam barisan mereka. Selain itu, Israel melacak dan menghancurkan sistem persenjataan tersembunyi seperti rudal balistik yang ditempatkan di bawah bangunan sipil menggunakan satelit dan teknologi pengawasan canggih, serta serangan drone yang presisi. Meskipun Israel mempersiapkan berbagai pilihan, termasuk invasi darat, risiko tinggi dan kompleksitas medan serta reaksi internasional mempengaruhi keputusan strategis mereka. Israel terus memperkuat kapasitas militernya dengan mengadopsi teknologi canggih dan taktik inovatif untuk menghadapi potensi ancaman. Salah satu elemen kunci dalam strategi mereka adalah sistem pertahanan rudal yang kuat seperti Arrow, yang dirancang untuk mencegat ancaman rudal balistik sebelum mencapai tujuan mereka. Selain itu, Israel memanfaatkan kecerdasan buatan dan analisis satelit generasi terbaru untuk mendeteksi bahkan perubahan terkecil pada struktur di wilayah musuh, memastikan bahwa setiap ancaman dapat diidentifikasi dan dihancurkan dengan tepat. Dalam menghadapi ancaman dari Hizbullah, yang memiliki ribuan peluncur roket dan senjata tersembunyi di bawah bangunan sipil, Israel fokus pada serangan udara dan operasi khusus untuk mengurangi kapasitas musuh tanpa memperburuk ketegangan internasional atau menyebabkan kerugian besar di medan perang. Rencana mereka yang sangat terkoordinasi mencakup penciptaan zona aman dan penggunaan serangan taktis untuk melemahkan kekuatan musuh sambil menjaga kestabilan domestik dan internasional. Selain itu, Israel juga memperhatikan dinamika internasional dalam setiap keputusan militer yang diambil, mengingat dampak yang mungkin timbul terhadap opini publik global. Konflik di kawasan ini seringkali memicu kecaman internasional, terutama jika terjadi eskalasi yang melibatkan korban sipil. Oleh karena itu, Israel cenderung memilih taktik yang meminimalkan kerusakan terhadap infrastruktur sipil sambil tetap menghancurkan kapasitas militer musuh. Penggunaan serangan presisi dan teknologi mutakhir, seperti drone yang dilengkapi sensor thermal dan satelit canggih, memungkinkan Israel untuk meminimalkan dampak kolateral damage, sekaligus memastikan bahwa sasaran yang teridentifikasi dapat dihancurkan dengan efisiensi maksimal. Namun, meskipun pendekatan ini memperkecil risiko kerugian manusia dan materi, tantangan dari konflik asimetris tetap ada. Dalam perang gerilya, Hizbullah dan kelompok bersenjata lainnya dapat memanfaatkan medan yang sulit serta dukungan dari populasi lokal untuk memperpanjang konfrontasi. Dengan demikian, Israel harus terus menyesuaikan taktik dan strategi mereka untuk menghadapi situasi yang terus berkembang di medan perang yang penuh ketidakpastian ini. Seiring dengan semakin kompleksnya konflik dan meningkatnya ancaman dari kelompok seperti Hizbullah, Israel juga semakin fokus pada pengembangan kemampuan untuk merespons lebih cepat terhadap serangan yang tidak terduga. Hal ini mencakup peningkatan sistem pertahanan udara seperti Iron Dome untuk menghadapi serangan roket jarak pendek, serta kemampuan untuk meluncurkan serangan balasan yang lebih presisi dan efektif. Selain itu, Israel memperkuat kerjasama intelijen dengan sekutu-sekutunya, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan informasi lebih akurat mengenai pergerakan dan persenjataan musuh. Melalui berbagai operasi intelijen yang didukung oleh teknologi canggih, Israel dapat mengidentifikasi potensi ancaman lebih dini dan merespons dengan cepat, baik itu melalui serangan udara, operasi darat terbatas, atau dengan menggempur fasilitas produksi senjata musuh. Di sisi lain, Israel juga mengembangkan taktik psikologis untuk melemahkan semangat tempur musuh. Misinformasi, propaganda, dan strategi lainnya digunakan untuk menciptakan ketidakpercayaan di dalam barisan musuh, mengganggu kemampuan mereka untuk beroperasi secara terorganisir. Dalam hal ini, peran media dan teknologi informasi semakin krusial, dengan Israel memanfaatkan saluran digital untuk menyebarkan pesan-pesan yang menekan moral musuh. Namun, meskipun teknologi dan taktik militer Israel sangat maju, ancaman dari kelompok bersenjata yang lebih terdesentralisasi dan terorganisir secara non-konvensional tetap menjadi tantangan besar. Hizbullah, dengan dukungan dari negara seperti Iran, terus mengembangkan strategi dan kemampuan militer yang lebih canggih, termasuk penggunaan senjata yang lebih sulit dideteksi dan dihadapi. Oleh karena itu, Israel tidak hanya mengandalkan serangan langsung atau peralatan canggih, tetapi juga harus mengadaptasi strategi mereka untuk menghadapi perang yang lebih adaptif dan terfragmentasi. Dalam jangka panjang,
keamanan Israel akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan militer dan diplomasi, serta mengelola hubungan internasional yang semakin rumit di tengah ketegangan yang terus meningkat di kawasan tersebut. Dengan meningkatnya ketegangan dan ancaman yang semakin kompleks, Israel harus terus berinovasi dalam menghadapi tantangan ini. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat kemampuan cyber mereka, yang tidak hanya digunakan untuk mempertahankan keamanan domestik, tetapi juga untuk menyerang sistem vital musuh. Israel telah lama menjadi pemimpin dalam dunia teknologi informasi dan cyber, dan mereka terus meningkatkan kapasitas untuk meretas infrastruktur penting musuh, seperti sistem komunikasi, pengendalian senjata, dan perangkat keras militer. Dalam konteks ini, serangan dunia maya menjadi alat yang sangat efektif untuk merusak kemampuan musuh tanpa perlu keterlibatan fisik langsung, mengurangi risiko korban sipil dan eskalasi yang lebih besar. Israel juga memperdalam kerjasama dengan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, untuk memastikan akses ke teknologi militer terbaru serta dukungan diplomatik yang diperlukan. Kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada pengembangan senjata canggih, tetapi juga dalam hal pelatihan dan strategi yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman yang lebih besar, seperti serangan rudal jarak jauh atau serangan teror yang lebih terorganisir. Dengan dukungan ini, Israel berusaha menjaga keunggulan teknologi yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Namun, meskipun semua teknologi dan persiapan militer yang matang, Israel tetap menyadari bahwa konflik ini bukan hanya soal kekuatan fisik semata. Faktor politik dan sosial dalam negeri, serta dinamika internasional, memainkan peran penting dalam keputusan mereka. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mengelola ketegangan dengan dunia Arab dan komunitas internasional yang semakin memperhatikan tindakan Israel, terutama di tengah kecaman atas kebijakan-kebijakan mereka terhadap Palestina dan negara-negara tetangga. Diplomasi yang hati-hati dan upaya untuk mempertahankan citra sebagai negara yang mempertahankan diri tanpa berlebihan menjadi kunci untuk memastikan dukungan dari sekutu-sekutu utama, sekaligus menjaga kestabilan di dalam negeri. Di masa depan, Israel kemungkinan akan terus mengadopsi pendekatan militer yang lebih terintegrasi, menggabungkan kekuatan udara, darat, cyber, dan intelijen untuk mengantisipasi ancaman yang terus berkembang. Namun, mereka juga akan menghadapi kenyataan bahwa meskipun kekuatan militer mereka sangat canggih, mereka tidak bisa sepenuhnya menghindari dampak dari perang asimetris yang berlarut-larut. Oleh karena itu, selain kesiapan militer, Israel juga akan semakin bergantung pada kemampuan untuk merumuskan strategi politik dan diplomatik yang efektif untuk mengurangi ketegangan di kawasan dan mencegah konflik yang lebih besar. Selain kemampuan militer dan diplomasi, Israel juga harus fokus pada aspek ketahanan sosial dan ekonomi domestik dalam menghadapi ketegangan yang berkepanjangan. Konflik yang terus-menerus dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Israel, baik dalam hal psikologis maupun ekonomi. Oleh karena itu, Israel mengadopsi pendekatan yang berfokus pada perlindungan warga sipil dan ketahanan sosial. Infrastruktur kritikal seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya sering diperkuat untuk menghadapi kemungkinan serangan, sementara masyarakat juga diberdayakan dengan pendidikan dan latihan untuk menghadapi ancaman secara lebih proaktif. Hal ini termasuk pengembangan sistem perlindungan sipil yang efisien, seperti perlindungan terowongan bawah tanah dan sistem peringatan dini untuk memberi waktu lebih banyak bagi warga sipil dalam menghindari bahaya. Secara ekonomi, meskipun konflik dapat merugikan sektor-sektor tertentu, Israel telah mengembangkan ketahanan ekonomi yang cukup tangguh.